Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut di part yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mencoba menulis artikel dengan menggunakan LaTeX dan kita masuk ke dalam artikel jurnal yang akan kita tuju. Misalkan saya akan menggunakan teori graf sebagai jurnal yang berhubungan dengan graf teori. Kita lihat dulu di sini artikel-artikel yang ada di jurnal gitu ya. Coba kita akan menggunakan contoh dengan graf teori yang ada di negara Polandia ya ini. Pindah langsung ke homepage-nya. Kemudian di sini kita lihat terlebih dahulu ya artikel yang sudah publish di tahun 2021. Nanti tampilannya sebagai bahan acuan dalam menulis artikel itu seperti ini berarti. Nih. Seperti ini abstraknya, keywordnya, kemudian di sini introduction-nya, kemudian di sini teorema-teorema, kemudian di sini ada gambar dan lain sebagainya. Dan kita akan coba simpan si artikel ini saya buat di part yang ketiga. Dan kebetulan saya sudah menyimpannya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita ngambil template-nya. Kalau di sini artikelnya berarti guide for author. Kita download di sini stylenya menggunakan journal has its own LaTeX style. Berarti kita ngambilnya di sini nih. Paketnya ada di sini, diklik, lalu akan tersimpan. Nah, lalu kita langsung saja ke LaTeX-nya ya. Di sini LaTeX-nya kita buka file, kemudian kita langsung masuk ke part yang ketiga dan saya nyimpennya di dokumen YouTube. Kemudian di sini ini lama ya. YouTube, kemudian jurnal, kemudian part 3, kemudian ini kita ambil yang start atau sampel ya, sampel aja untuk sampel. Kalau nggak ini nggak bisa, mungkin kita lalu kita seperti biasa di compile dulu ya. Nah, akan muncul sebelah kanan. Dan di sini ada nomornya ya, nomor sebelah kiri, dan ini saya sengaja pakai yang ini untuk mempermudah. Jadi ketika di nomor 1, nomor 2, kita mau memperbaiki yang ini. Oke. Kemudian kita ambil artikel kita. Misalkan seperti kemarin saya ngambil artikel di tahun 2002. Misalkan saya ngambil di penelitian, kemudian saya ngambil di SQL file. Coba saya ngambil di sini ya. Nah ini saya ambil judulnya aja, kemudian saya masukkan ke sini. Jadi saya dari awal lagi ya. Kemudian di sini kita lihat title-nya apa, sampel artikel. Berarti kita masukkan di sampel ini. Nah kemudian keywordnya kita ambil aja keyword dari sini semua. Keywordnya itu di sini kita ambil ini. Nah ini kita masukkan ke sini. Kemudian di sini afiliasinya ya. Jadi kalau di sini kan ada, atau kita compile dulu ya untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Di judul tuh ada di nomor 4 tuh, ini sudah berubah. Kemudian keywordnya sudah berubah. Dan di sini kita tandain scalar multiplication dengan misalkan koma gitu ya. Kemudian kita tambahkan afiliasinya. Afiliasi pertama misalkan di sini kemudian afiliasi yang kedua misalkan
ketiga itu misalkan kemudian di sini email yang pertama ya, yang diminta email yang pertama misalkan. Email yang pertama at email.com misalkan ya. Kemudian di sini afiliasi John Rombo. Oh, di sini maaf, ini nama penulisnya ya. Kemudian John Rombo. Kemudian di sini kita lihat kemudian afiliasinya itu nomor 1 itu misalkan afiliasinya coba kita lihat di sini misalkan ini ya. Nah, ini afiliasinya. Gitu. Kemudian di sini @email. Coba kita compile terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian yang kedua misalkan di sini kita menggunakan Lisa Umami. Contohnya misalkan ini sama gitu ya. Ini sama. Oke, kemudian autornya Lisa domain. Oke, di sini kita lihat nih sudah sesuai nih nama, penulis kedua, kemudian di sini emailnya sudah, gitu ya. Lalu kita ke abstrak. Jadi abstraknya kita masukkan saja di sini apa abstraknya. Kita copy dari sini, kita masukkan ke sini di abstrak. Nah, kita compile. Nah, udah abstraknya udah selesai. Tuh, jadi halaman pertama judul, kemudian author, afiliasinya sudah selesai ini. Kemudian yang introduction-nya, kemudian introduction misalkan di sini saya udah menuliskan introduction. Nah, tapi di sini ada beberapa tulisan yang ada unsur simbol matematiknya. Jadi di sini kita bikin misalkan di sini begin. Jadi kalau menuliskan simbol matematika awali dengan begin equation. Nah, gitu. Lalu kita tulis di sini tuh apa tadi? Y kuadrat X pangkat 3 X tambah B. Jadi di sini Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2, X pangkat 3. X pangkat 3 itu sebetulnya bisa pakai yang ini nih, tanda ini nih. X pangkat 3 tambah AX tambah B. Kita compile, hasilnya akan seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Nah, tapi supaya angka persamaannya tidak ada tertulis di situ, maka kita tambahkan aja bintang. Maka ketika di compile ini angka 1 di sininya nggak ada. Ya, di sini angka persamaan satunya nggak ada tuh. Ya. Jadi coba angka satunya nggak ada.
centering. Yang biasanya kalau ini kayaknya di sistemnya dibuat persamaannya ada di ini di apa namanya, otomatis ada di sebelah kiri ya. Padahal biasanya di sini ketika eh, apa namanya, ketika menulis equation dengan otomatis persamaannya itu ada di sebelah kanan ininya, angka satunya. Tapi ini di template yang ada di sini. Kemudian baru yang berikutnya adalah kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini persamaan berikutnya gitu ya. Kalau kita compile maka akan, nah di sini terlihat bahwa apa namanya, kita akan merapikan satu persatu dari mulai variabel A dan B. Ini sebetulnya ini bisa diubah menjadi simbol matematik dengan menambahkan tanda dolar yang ada di sebelah sini. Jadi di copy lalu diklik tanda dolarnya, maka akan otomatis di sebelah kanannya ketika di compile itu tulisannya akan berubah tuh menjadi A, B nya menjadi miring. Begitu juga yang ini, seperti yang di part kedua ya. Tetapi bedanya di sini saya akan menambahkan lagi, mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan. Ini kan tidak sama, maka kita klik yang ini. Kemarin itu bisa ngambil dari sini ya, tidak sama dengan itu. Nah ini. Lalu di sini A pangkat 3-nya kita pangkatkan, A pangkat 3 ditambah B pangkat 2. B pangkat 2. Nah, kita compare lagi, kemudian di sini ada lagi ini X dan Y itu anggota bilangan real, kita jadikan simbol matematika di sini /in, kemudian R-nya karena ini bilangan real kita tulis mat. Nah, mat BF. Lalu kita tulis di sini R-nya R besar. Kemudian times itu sebagai kali dengan mat tadi, mat mat B. Oh ini ada yang salah nih. Matnya ini kita ganti ya, mat BF, kemudian ini R, ini juga sama, mat R, maka persamaannya ketika dikompil akan menjadi seperti ini ya. Jadi terlihat bahwa ini anggota bilangan real. Lalu di sini ada citasi, nanti citasi adanya apa namanya, referensi nanti akan dituliskan di referensi di bawah. Nah, sekarang ketika ada paragraf baru lagi, misalkan di sini ada paragraf yang baru lagi. Nah, untuk menuliskannya kita klik di sini, pisahkan satu. Nah, gini. Jadi untuk memisahkan maka kita akan terlihat di sini garis baru lagi, paragraf baru. Ketika kalian misalkan menulisnya hanya segini, maka ini dianggap satu paragraf dengan di atasnya. Tuh. Jadi di dalam LaTeX untuk memisahkan antar paragraf dikasih di enter satu kali ya, di enter satu kali dan ada jarak sehingga akan terlihat bahwa ini apa namanya, paragraf baru lagi. Kemudian kalau yang ini yang nomor 37 kenapa nggak dibuat paragraf baru, karena dari persamaan matematik ini ke sini itu nyambung gitu. Kemudian di sini ada yang gagal menulisnya nih, misalkan di sini P lebih besar A, karena di dalam LaTeX itu kadangkala menuliskannya, misalkan ini P-nya lebih besar daripada 3, kita ubah menjadi seperti ini. Lalu tanda lebih besarnya kita ulangi lagi aja supaya sesuai. Kemudian di sini seperti yang tadi dituliskan, ini X dan Y kita ambil dari sini gitu ya. Tapi bedanya adalah di sini si apa namanya, si R-nya itu dalam bentuk Z
Ini ZP, kemudian ini juga ZP. ZP. Kita hilangkan aja yang ini, gitu ya. Nah, maka akan terlihat seperti yang di sebelah kanan ini ketika sudah dikompil itu. Nah, gitu ya. Nah, dimana kalau kita mengambil persamaan lagi, misalkan ini pakai mode B ya, mode B persamaan di atas tapi ada mode B-nya. Maka kita ambil lagi aja dari persamaan yang ini, equation yang ini, gitu ya. Kemudian simpan di sini. Equation di sini tuliskan mode B. Mode B. Mode B ya. Nah, akan terlihat di sini perbedaannya. Ada di sini mode-nya tidak terlihat. Coba kita tulis mode biasa aja. Mode B. Mode B. Nah, untuk memisahkan kadang-kala, nah ini sering dulu ketika saya di awal ini bingung nih kayak begini, gimana supaya antara fungsi dengan mode itu terpisah. Kita menggunakan namanya mbox. Jadi slash mbox. Nah, baru kita tuliskan mode. Nah, di sini ada pemisah, kemudian di sini karena semua huruf yang ada di sini akan menjadi simbol matematik. Tapi kalau di mbox kayak semacam pengecualian huruf akan tetap menjadi huruf bukan berupa simbol matematika. Nah, akan terpisah tuh seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi apa namanya? Kalimat berikutnya. Nah, kita tidak usah dikasih satu enter seperti ini karena ini nyambung. Tapi di sini A sama ininya kita ubah menjadi simbol matematik dan ini kita ubah menjadi slash in. Ini anggota dari gitu ya. ZP. Nah, gitu ya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau ada definisi ya atau ada teorema, maka akan mengikuti kaidah yang udah ditetapkan di sini. Jadi kalau misalkan saya punya definisi tertentu, misalkan saya ada definisi tidak ya? Saya ambil sembarang apa? Misalkan saya punya terkait isogeni ya. Misalkan ini misal ini hanya misal ini. Kemudian saya akan jadikan sebuah definisi gitu ya. Definisi, maka kita klik di sini. Nah, klik di sini, di enter, lalu kita lihat. Nah, maka akan tertulis bahwa di sini udah menjadi definisi satu. Kemudian kalau teorema di sini, misalkan di sini teorema ya. Teorema secara otomatis apa namanya? Tulisan yang kita masukkan itu akan menjadi miring. Jadi ini di apa namanya di template yang diberikan oleh si jurnal tersebut. Jadi sekali lagi di dalam apa namanya di dalam menuliskan artikel di jurnal yang sudah ada template-nya, kita tuh tidak dipusingkan dengan bagaimana bentuk dan bagaimana menulisnya. Kita coba lihat ya hasilnya di sini akan seperti apa. Tadi contohnya di sampel ya. Nah, ini tulisan yang kita buat barusan ya. Tuh kan. Tulisannya sudah sesuai dengan yang template tadi. Ini graf, ini nama, ini departemennya, misalkan gitu kan. Kemudian di sini penulis kedua, ini emailnya. Kemudian di sini abstraknya. Kemudian coba kita dibikin view-nya itu single page. Kemudian kita perbesar tulisannya. Nah, kita lihat bahwa di sini di introduction-nya itu di dalam kriptografi ini berupa elliptik memiliki model bentuk model matematik seperti ini. Nah, ini kan
sudah sesuai dengan aturan-aturan penulisan di dalam LaTeX, gitu kan. Kemudian di sini persamaan dan definisinya. Jadi definisi ini angka satunya otomatis di templatenya. Kemudian di sini teorema satu otomatis tulisan miringnya. Kemudian pembuktian akan mengacu kepada teorema ini, gitu ya. Saya kira untuk yang kedua, jadi saya menyampaikan tadi bagaimana memisahkan paragraf dengan cara di enter satu kali, kemudian simbol matematika diulang-ulang lagi, gitu ya. Kemudian ada persamaan-persamaan. Berikutnya kita akan membuat tabel, tapi saya mungkin untuk pertemuan berikutnya akan menggunakan template yang ini saja, supaya di sini terlihat ketika ada masalah di nomor berapa, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.